Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di era Gadgetnesia. Wow, apa itu era Gadgetnesia? Yang mana era digital itu lebih menarik daripada dunia nyata? Kamu penasaran? Mari kita bahas di video kali ini. Kita hidup di era digital, di mana gadget menjadi bagian penting dari keseharian kita. Dari kita tidur sampai kita bangun, gadget pasti selalu menemani. Tapi pernah nggak teman-teman itu berpikir apa dampak gadget dengan kehidupan kita, terutama buat remaja nih yang lagi ada di masa pembentukan karakter. Dikutip dari data Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia atau disebut dengan APJII, mencatat bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2022 sampai 2023 mencapai 215,63 juta orang tuh. Gimana? Dengan kenaikan 1,17% dari tahun sebelumnya. Nah, yang menarik dari data ini, usia 13 sampai 18 tahun itu menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo adalah kelompok usia yang rentan mengalami kecanduan dengan gadget. Ini adalah usia remaja, yang mana usia remaja tersebut sedang membangun identitas diri dan kebiasaan yang akan mereka bawa sampai dewasa. Salah satu fenomena yang sering muncul adalah pubbing. Apakah teman-teman mengenal apa itu pubbing? Nah, istilah pubbing itu diambil dari kata phone dan juga snapping, yang artinya mengabaikan orang di sekitar karena kita lebih fokus pada gadget kita. Pasti teman-teman sering dong jumpain orang-orang seperti itu, atau teman-teman lagi ada di posisi fenomena ini. Nah, menurut penelitian Great Face, orang yang kecanduan gadget cenderung lebih lupa waktu dan mengabaikan keadaan sekitar, termasuk menghargai orang lain. Bahkan ada salah satu studi di Turki yang menunjukkan bahwa pubbing ini punya hubungan erat nih dengan kepribadian berdasarkan teori Big Five Personality. Orang dengan neuroticism atau orang yang dengan kecenderungan mudah cemas lebih sering melakukan pubbing, sedangkan orang yang lebih cenderung cemas atau kita sebut dengan neuroticism lebih sering melakukan pubbing daripada orang yang terbuka atau kita sebut dengan conscientious. Itu justru malah menghindari pubbing tersebut. Selain itu, gadget juga mempengaruhi pendidikan. Banyak siswa yang sering lebih mengandalkan gadget daripada belajar secara mandiri. Berdasarkan fenomena ini, ada salah satu teori yang relevan dengan fenomena ini. Namanya teori belajar sosial dari Albert Bandura, yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang itu terbentuk dari interaksi antar lingkungan, diri sendiri, dan juga tindakan. Dalam teori Bandura ini ada 4 tahapan yang harus kita pahami. Yang pertama itu adalah perhatian atau kita sebut dengan attention, yang mana kita lebih fokus pada hal-hal yang lebih menarik. Gadget itu dirancang untuk mencuri perhatian sehingga para remaja lebih tertarik pada gadget daripada buku. Yang kedua yakni penyimpanan atau kita bisa sebut dengan retention, yaitu sebuah informasi yang menarik yang akan kita simpan di dalam sebuah memori, termasuk informasi dari media sosial. Nah, informasi dari media sosial ini itu tuh kita harus saring, teman-teman. Kenapa? Karena jika informasi itu berbentuk negatif, maka itu akan memperburuk daya visual kita. Yang ketiga yaitu tahapan reproduksi atau reproduction. Dengan tahapan ini kita bisa tahu apa yang disimpan dalam ingatan akan diwujudkan dalam sebuah tindakan. Nah, jika kita lihat dari konten-konten yang ada di sosial media, pasti tidak semuanya positif dong teman-teman. Ada juga konten-konten atau kebiasaan yang buruk yang di-upload di sosial media. Nah, itu akan tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat yakni adalah motivasi, yang mana adalah tahapan sebuah dorongan untuk terus mengulangi perilaku akan semakin kuat jika kita tidak kontrol. Kondisi ini akan semakin buruk jika kita atau para kalangan remaja tidak mendapat pengawasan lebih intens dari orang tua. Banyak orang tua justru malah memberikan akses penuh gadget kepada anak-anaknya. Mungkin teman-teman pernah melihat beberapa orang tua di sekitar teman-teman itu memberikan HP kepada anaknya, mungkin dikarenakan anaknya itu nangis atau dikarenakan anaknya itu menginginkan sebuah hal dengan gadget, maka orang tua berpikir bahwasanya gadget itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk membuat kondisi lebih kondusif. Nah,
Yang lebih menarik, hubungan antara kepribadian dan pengguna gadget ini menunjukkan bahwa individu yang lebih neurotik cenderung menghindari interaksi langsung karena merasa tidak nyaman. Sebaliknya, mereka yang lebih terbuka akan mencari pengalaman baru di dunia nyata. Jadi, cara kita menggunakan gadget sebenarnya dipengaruhi oleh kita sendiri, teman-teman. Bagaimana kita bisa mengkontrol gadget itu menjadi hal yang positif atau negatif kepada diri kita. Lalu, apa solusinya? Pertama, teman-teman, atau khususnya kalangan remaja harus bisa membatasi waktu penggunaan gadget. Misalnya, tetapkan waktu bebas gadget seperti saat makan atau pada saat kita tidur. Kedua, gunakan gadget sebagai alat bantu, bukan hanya untuk hiburan saja. Yang ketiga, para orang tua harus lebih aktif mengawasi penggunaan gadget terhadap anak-anaknya dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung interaksi sosial. Nah, kesimpulan dari video ini, teman-teman, yakni adalah kita harus tahu bahwa gadget adalah alat yang hanya membantu kita. Tapi gadget tersebut bisa berbahaya jika kita tidak bisa mengontrolnya dengan baik. Jika kita tidak hati-hati, gadget bisa mengganggu hubungan sosial kita, pendidikan, bahkan pembentukan karakter kita, teman-teman. Yuk, mulai sekarang kita lebih bijak menggunakan gadget. Agar apa? Agar kita tetap terhubung dengan dunia nyata tanpa kehilangan esensi dari diri kita. Karena pada akhirnya teknologi adalah alat untuk mendukung kita menjadi lebih baik, bukan malah sebaliknya. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.